Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di arena permusyawaratan musyawarah cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kadungora Barat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, Ipmawan dan Ipmawati, melalui video ini tentu saya sadar tidak bisa menggantikan kehadiran saya langsung di arena permusyawaratan musyawarah cabang IPM Kadungora Barat. Melalui laporan pertanggungjawaban ini, saya ingin tentunya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah saya lakukan sebagai pimpinan dan hal-hal yang belum sempat terrealisasikan saya sebagai pimpinan selama satu periode ini. Satu periode telah kita lewati, tantangan dan rintangan juga ujian datang silih berganti. Semuanya sudah terlewati dengan penuh rasa suka dan duka. Rasa suka duka ini akan segera berakhir, terukir beberapa perjalanan hikmah dapat kita ambil setelah periodisasi ini. Dapat berakhir menjadi bekal awal, entah itu untuk menerjang kerasan kehidupan ataupun indahnya kenangan selama berorganisasi. Ada sepepatah yang mengatakan bahwa kebenaran hari ini bisa kesalahan di masa yang akan datang. Setiap zaman adanya dan setiap masa ada zamannya. Hal tersebut kami sampaikan sebelum menyampaikan bagaimana langkah solutif dan adaptif dalam menghadapi problematika di atas agar kebenaran yang kami yakini tidak dianggap sebagai kebenaran yang absolut sehingga menggiring pada kejemudan yang sebelumnya pernah terjadi di zaman setelah masa kejayaan dinasti Abbasiyah serta menyebabkan hancurnya peradaban Islam dengan ditandai runtuhnya Khalifah Islam dan banyaknya negara Islam yang dijajah. Di sana, kebodohan, kemiskinan, atau kekufuran sangat subur di tubuh umat Islam. Saya menyadari bahwa bidang kepemimpinan merupakan bidang yang sangat disoroti pada agenda permusyawaratan kali ini. Tentu alasannya sangat jelas, seperti yang saya katakan tadi. Kehadiran sosok ketua umum yaitu saya pribadi selama 1 tahun terakhir ini sangat berpengaruh terhadap roda gerak organisasi selama 1 periode ini. Tapi di sisi yang lain, saya juga ingin mengucapkan terima kasih walaupun tanpa ada kehadiran sosok ketua umum selama 1 tahun ini organisasi dapat dikatakan berjalan normal, tidak menghadapi hambatan-hambatan yang serius. Saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada jajaran pimpinan dari mulai Sekretaris Umum Willy Saifullah, Bendahara Umum Ainun, dan bidang-bidang ketua bidang yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu hingga sekretaris sampai anggota bidang. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau kita throwback atau kilas balik ke belakang, sebetulnya periode kami itu selesai pada awal tahun 2023. Yang mana waktu saat itu bertepatan dengan kepergian saya ke Putusan untuk tanah air. Berkaitan dengan kondisi objektif bidang kepemimpinan. Ketika kami dilantik pada bulan April 2021, mengingat saat itu berada di puncak pandemi,
Tentunya banyak sekali tugas-tugas penting harus kami selesaikan. Salah satunya yaitu kembali melanjutkan periodisasi kepemimpinan di tingkat ranting yang cukup terhambat. Selama 1 tahun, kurang dari 1 tahun, sekitar 6 bulan, kami berhasil kembali melanjutkan periodisasi di tingkat pimpinan ranting. Seperti menjadi rahasia bersama teman-teman semua, pimpinan begitu antusias dan aktif di awal-awal periodisasi kami, pimpinan cabang. Namun, setelah 1 tahun, kami menjabat satu persatu mulai berguguran dengan berbagai alasan dan kondisi yang dihadapi. Langkah antisipasi pun telah kami lakukan, mulai reshuffle pimpinan, namun sayangnya itu belum cukup membantu, sehingga akhirnya kami menjalankan roda organisasi dengan jumlah pimpinan yang bisa dikatakan terbatas. Walaupun begitu, justru tidak membatasi kami untuk menerjang ruang-ruang batasan. Terbukti kami mampu menyelesaikan amanah ini hingga akhir walaupun penuh keterbatasan. Kondisi terberat selama periode ini tentu saat di penghujung periodisasi, tepatnya di bulan Januari 2023. Saya pribadi sebagai ketua umum sangat terpaksa meninggalkan amanah ikatan tanpa sempat menyelesaikan. Keputusan ini tentu sangat berdampak terhadap perpindahan estafet kepemimpinan selanjutnya. Dampak yang sangat terasa yaitu permusyawaratan ini tertunda hampir 1 tahun. Namun sebetulnya teman-teman semua, Ipmawan dan Ipmawati, hampir seluruh program kerja telah kami selesaikan di periodisasi ini. Tanpa kehadiran sosok ketua umum, beberapa program kerja mampu terlaksana di 1 tahun terakhir. Tentunya kalau kita lihat kemarin di bulan Mei, ada pelatihan administrasi dan kesekretariatan gitu, yang cukup membantu terhadap pembelajaran kepada teman-teman di tingkat ranting maupun di cabang itu sendiri. Kalau kita kilas balik ke belakang, teman-teman semua, periode kami itu selesai harusnya di bulan Januari 2023, tepatnya 1 tahun yang lalu. Namun karena keputusan saya tadi untuk pergi meninggalkan karena keterpaksaan, itu membuat permusyawaratan ini ditunda 1 tahun. Tentu itu sangat disesalkan gitu. Mulai program kerja, rapat rutin realisasi di awal-awal periode kami cukup intens melakukan rapat. Sekitar 2 minggu sekali kami melakukan pertemuan-pertemuan. Namun karena keterbatasan sekretariat, kami cukup kesulitan untuk menentukan tempat di mana tempat kami diskusi, di mana tempat kami membahas tentang program-program kerja. Rapat kerja cabang tentu terrealisasi, kunjungan ranting terrealisasi, dalam tanda kutip ada catatan khusus yaitu belum maksimal. Karena waktu saat itu kunjungan ke ranting ada, tapi tidak ada jadwal khusus gitu. Tercatat mungkin 2-3 kali kami hanya mengunjungi ranting selama 2 tahun kami menjabat sebagai pimpinan. Tentu ini menjadi catatan yang agak kurang baik terhadap periode kali ini. Dan saya harap di periode selanjutnya dapat memperbaikinya. Walaupun seperti itu, komunikasi yang kami bangun antara pimpinan cabang dan pimpinan ranting, saya rasa dan saya pribadi cukup baik, cukup intens, walaupun tanpa maksimalnya kunjungan ke pimpinan ranting, karena berbagai perkembangan zaman teknologi itu cukup memudahkan kami dalam melakukan komunikasi. Yang keempat ada sekretariat pimpinan, itu terrealisasi namun belum representatif. Seperti yang saya katakan tadi, sekretariat pimpinan IPM Kadungora Barat
selama awal periode kami tidak memilikinya. Tapi alhamdulillah di beberapa bulan yang lalu saya mendapat kabar bahwa kami telah diberikan hibah ruangan di SMK Muhammadiyah 2 Kadungora khusus untuk sekretariat IPM. Namun ruangan tersebut belum bisa kami maksimalkan sehingga belum representatif gitu. Saya harap di periode selanjutnya itu dapat dimaksimalkan dan menjadi sekretariat tetap IPM Kadungora Barat. 5. Ada priorisasi pimpinan ranting. Salah satu cara untuk melanjutkan kaderisasi di pimpinan ranting, waktu saat itu kami melakukan atau mengagendakan kegiatan Mabija gabungan yang diikuti secara antusias oleh seluruh ranting yang ada di Kadungora Barat. Ada sekitar hampir 100 orang atau lebih tepatnya 90 orang yang ikut aktif berpartisipasi dalam acara kegiatan tersebut. Yang terakhir ada aktivasi ranting masjid. Ketika saya berdiskusi dengan alumni IPM Kadungora Barat bahwa sekitar periode tahun 2017 itu sempat ada ranting masjid di Cihuni. Ranting masjid keberadaannya cukup vital terhadap kaderisasi di pimpinan cabang secara luas, karena di ranting masjid kaderisasi itu organik tanpa terhalang terhadap tahun ajaran. Kalau kita lihat di sekolah, itu teman-teman yang sudah kelas 12 atau kelas 9 tentu meninggalkan sekolah dan meninggalkan organisasi. Berbeda halnya dengan di masjid. Mereka tidak terikat dengan tahun ajaran karena tinggal di domisili rumahnya, sehingga bisa terus menjalankan roda organisasi sampai periodenya selesai gitu. Dan alhamdulillah saya mendapat kabar yang cukup baik. Tepatnya hari ini saya mendengar bahwa pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Masjid Darul Muhajirin Cihuni itu akan resmi dilantik. Tentu itu menjadi sebuah lega gitu, sebuah pencapaian bagi kami selama periode ini, dan saya harap kedepannya ada pimpinan ranting masjid lain yang dapat kami aktifasi. Problematika. Selama satu periode ini, hambatan yang kami lalui tentu cukup beragam. Di antaranya karakter pimpinan yang aktif diawali masa jabatan terpicu relatif pasif setengah periode. Tetapi itu semua menjadi tantangan bagi kita untuk terus melangkah menyelesaikan amanah. Problematika terbesar yang saya rasa itu datang dari diri saya pribadi yang tidak mampu, yang tidak menyelesaikan amanah ini sampai selesai. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jikalau selama periode ini saya ada salah kata terhadap semua teman-teman, ada salah tindakan yang belum teman-teman ada salah kata atau tindakan yang mengganjal di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sebagai penutup, demikian laporan pertanggungjawaban ini saya buat sebenar-benarnya tanpa dilebih-lebihkan dan dikurangi sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku pimpinan. Beribu maaf memang tidak akan pernah cukup dan tidak akan merubah kesalahan dan kekurangan yang telah kami lakukan. Namun, setidaknya dengan mengakui kesalahan dan kekurangan, setidaknya menjadi catatan sejarah bahwa ada lubang kesalahan dan kekurangan di titik zaman tertentu, dan generasi selanjutnya dapat mengambil pelajaran sehingga dapat terhindar dari kesalahan dan kekurangan yang sama di masa depan. Kecuali orang-orang bodoh yang menginjak
lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Atau orang-orang yang berharap hasil yang berbeda dan lebih dengan usaha yang sama. Bahkan lebih parahnya lagi adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa secara disengaja karena berpikiran bahwa Allah Maha Pengampun dan penerima tobat. Namun, setidaknya dengan mengajukan permohonan maaf dapat membuktikan bahwa kita adalah manusia yang memiliki rasa sosial dan empati. Serta orang yang melakukan kesalahan dan kekurangan adalah bukti bahwa kita adalah sempurna sebagai manusia, yaitu manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Akan tetapi firman Allah mengatakan bahwa jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Oleh karena itu, atas nama bidang kepemimpinan, atas nama ketua umum, kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, juga seluas-luasnya. Saya tidak pernah sedih ini sudah berakhir, tetapi saya justru bahagia ini sudah pernah terjadi. Terima kasih Muhammadiyah, terima kasih Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Demi pena dan apa yang dituliskan, Nun sebagai ilmu, Al-Qalam sebagai bak, tinta, dan Yasturun sebagai karya. Nun wal qalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.